Banyuwangi Sri Tanjung semakin beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 75 tahun Indonesia maju. Seperti yang diinformasikan tadi di awal saat Sri Tanjung Tani, kita jam 8 ini ada event talk show, tentu saja di Simfoni Keluarga setiap Jumat. Pasti ada teman-teman dari Stephen Personality yang akan menemani kita pagi hari ini. Selamat pagi Mas Umam. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai batik ya? Pas hari Jumat itu pakai batik gitu ya? Iya. Mas Umam, pagi hari ini kita mungkin akan ke tema melanjutkan tentang perbincangan kita sama Mas Ruslan di minggu kemarin. Iya, boleh. Tentang menemukan sekolah atau karir sesuai dengan konsep Stephen gitu ya. Ada dua pembahasan yang sudah kita bahas, yaitu konsep dari thinking dan juga interesting. Tapi yang lain belum nih. Oh gitu. Tapi yang lain kita kepengen nyari bocoran dulu ke Mas Umam gitu ya. Kalau misalnya ada seseorang yang konsep Stephen yang baru saja yang sering banget kita omongkan setiap Jumat gitu ya. Ada sensing, kemudian intuiting, kemudian feeling, insting gitu ya. Ini kan konsep-konsep yang sudah setiap hari kita bahas ya. Kalau misalnya memilih sekolah gitu ya, konsep ini di nomor sekian kan gitu ya. Misalnya udahlah pokoknya jangan pakai konsep inilah, kita milih sesuai dengan anjuran orang tua misalnya gitu ya, atau bagaimana ini pas atau bisa dikombinkan nggak sih sebenarnya? Iya, kalau melihat dari sisi itu sebetulnya perlu kita kaji ulang ya. Dan mungkin kalau kami lebih merekomendasikan untuk dikombinkan gitu. Jadi ternyata seseorang menentukan jurusan itu, atau anak-anak ya usia remaja itu menentukan jurusan baik di SMA maupun di perguruan tinggi, itu ada banyak faktor ya. Yang pertama karena memang mengikuti tren gitu ya. Iya, biasanya lagi gitu. Tren ini gitu ya. Misalnya trennya di medis, semua ambil jurusan medis gitu ya. Akhirnya ketika risikonya ketika udah lulus bingung mau ngapain gitu ya. Karena kita hanya mengikuti tren gitu ya. Ada juga yang memang karena faktor ikut-ikutan teman ya. Ada lagi gitu karena faktor udahlah jurusan lain nggak terima, jurusan ini yang sepi gitu ya. Ada juga yang kayak gitu ya. Itu banyak faktor ya memang yang mendasarinya ya. Termasuk apa yang disampaikan oleh Mbak Desi tadi, bahwa mereka menentukan jurusan itu karena faktor orang tua yang memaksa. Satu, ini yang dominan sih sebenarnya, yang dominan. Udahlah kamu ambil jurusan ini aja, ambil hukum aja lah dan seterusnya gitu kan. Nah, dari beberapa kasus yang kami tangani di klien-klien kami, menunjukkan bahwa tidak semuanya ketika pilihan orang tua itu baik, dan tidak semuanya juga jelek gitu. Nah, itu artinya kita kaji ulang gitu ya. Kalau kami melihatnya ini sejenis kalau orang tua menentukan jurusan buat anaknya tanpa dasar apapun gitu ya. Bisa jadi misal nih, kan papanya polisi, kamu harus jadi polisi, kan nggak juga toh gitu ya. Kan mama kamu guru, kamu juga harus guru, nggak juga harus gitu kan. Tapi karena memang mungkin lingkungan sih Mas yang menyebabkan seperti itu. Ada banyak paradigma di masyarakat, kalau ada bapaknya misalnya tentara gitu, ini bapaknya tentara, masa anaknya nggak ada yang jadi tentara gitu ya. Ini klaim yang seperti ini sebenarnya membebani kita nih sebagai anak sekali, gitu ya. Dan pernah ada suatu kasus ya, seorang anak diminta untuk ambil jurusan medis, akhirnya udah lulus sampai ambil dokter spesialis ya. Ketika setelah wisuda ya, kemudian ijazahnya dikasih, Pak ini tugas aku udah kelar, sekarang aku udah selesai menyelesaikan tugasnya gitu, aku mau ambil jalan sendiri. Jadi kartunis mungkin. Sampai papanya kan stres gitu ya kan. Alhasil ketika dites Stephen ternyata mereka orang feeling, dokter feeling, memang orang begitu klik ya dengan jurusannya. Akhirnya dari Stephen menyarankan memang
udahlah Pak, anaknya bikinkan rumah sakit aja, minimal klinik gitu. Jadi memang anak ini ternyata memang sejak dulunya pengennya bisnis gitu. Tapi ortunya memaksakan ke medis gitu. Jadi di ekonomi dengan di dunia kedokteran gitu, yang memang berbeda gitu kan. Tapi kalau dikombinasikan sebenarnya bisa. Nah akhirnya dibukakan rumah sakit, jadi anak tadi sebagai owner di rumah sakit itu dan juga tenaga medis di situ. Bisa akhirnya gitu ya, itu kejadian aja yang itu yang sudah terlanjur iya gitu. Cuman kalau yang belum, memang begini, yang pertama kita lihat sebetulnya sebelum menentukan jurusan itu kita perhatikan dulu, kita berbakat nggak di situ. Itu pertanyaannya gitu. Nah bakat inilah yang sebetulnya di Steven sudah dipetakan. Ada orang-orang yang berbakatnya itu di dunia mungkin kedokteran misalnya kayak gitu ya, karirnya di kedokteran, di bankir misalnya kayak gitu ya. Itu ada tipe-tipe sensing. Ada orang-orang yang sudah memang berbakat di dunia ekonomi, di insinyur, terus kemudian peneliti, itu ada orang-orang thinking. Ada juga di orang-orang yang memang mereka bagusnya memang jadi pengusaha, itu punya bakat gitu. Kalau broadcasting seperti di sini kayak gini? Sepertinya memang di orang feeling ya. Feeling ya. Iya. Okay. Orang feeling itu memang salah satunya politisi lah, politisi, terus kemudian trainer, pembicara, inspirator, motivator, broadcaster. Pokoknya yang jurusan ngomong-ngomong itu jurusannya orang feeling gitu. Nih, Mas Umam, ini hanya curhat sekedar saja. Ketika lulus waktu SMA, Desi pernah mengajukan untuk sekolah broadcasting, tapi orang tua menolak. Mau jadi apa kamu nanti lulusnya gitu ya. Akhirnya ya down juga sih. Tapi ya setelah melihat ini, tekad ini harus jadi ya. Walaupun aku nggak disekolahin gitu ya. Ini mungkin orang tua sudah mulai membuka mata. Dan akhirnya bangga juga ya. Akhirnya ya juga. Jadi ada pemikiran iya ya, kenapa aku dulu kemarin nggak disekolahkan ke broadcasting gitu. Tapi oke lah, itu masalah yang seharusnya kita jalani sekarang. Nggak usah disalin kan gitu. Betul. Yang pasti begitu memang. Untuk dunia orang-orang feeling itu dunia yang berkaitan dengan orang lain, dunia yang berkaitan dengan komunikasi gitu. Makanya kan memang ada beberapa ya mungkin mindset ya atau cara pandang masyarakat bahwa beberapa profesi itu tidak menjanjikan. Betul. Kita harus mengubah itu sebenarnya. Iya. Gitu ya. Mindset bahwa harus jadi PNS, ASN, ini kan idam-idamannya orang tua nih Mas, gitu ya. Umumnya kayak gitu memang, begitu loh. Dan juga seperti ini misalnya kayak pembicara, mungkin di Indonesia baru lah. Dunia public speaking gitu ya, itu sesuatu yang baru. Namun faktanya di luar negeri ya, di dunia barat dan sebagainya, ini sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan gitu. Karena apa? Ada coach, ada mentor, ada apa istilahnya trainer gitu ya. Dan itu di dunia bisnis dan di dunia organisasi sangat dibutuhkan di masyarakat gitu loh. Namun di Indonesia memang kurang begitu familiar gitu ya. Ini sama agak curhat dikit ya? Iya, enggak juga sih. nah akhirnya hari ini udah mulai terjawab ya. Hari ini sebenarnya memang potensial ya. Kalau guru kami itu Pak Jamil Azaini ya. Pak Jamil Azaini itu seorang inspirator, sukses mulia gitu ya. Dan luar biasa memang dengan profesi sebagai seorang inspirator yang dulu dipandang sebelah mata, ternyata beliaunya sudah bisa survive di situ. Kita mengenal inspirator atau motivator bisa dibilang seperti itu. Ini dekade tahun-tahun mungkin baru sekitar tahun 2000-an 2001 Mas, ada Mario Teguh dulu sebagai betul. Jadi baru itu baru. Kemudian sebenarnya dunia ini sebelum itu sudah mulai berjalan gitu, sudah mulai ada gitu kan. Faktanya sudah ada beberapa lembaga yang membawa itu ya, yang atau perusahaan yang fokus di bidang itu. Nah itu seperti itu gitu. Nah ini pandangan masyarakat terhadap profesi terkadang hanya melihat dari satu sisi, baik tadi yang sensing, thinking, intuiting, feeling, maupun nanti yang insting. Bagaimana orang-orang insting itu? Orang insting itu adalah karirnya yang berkaitan dengan dunia spiritualis gitu. Contoh nih, misal jadi ustadz gitu, jadi guru ngaji. Kalau dilihat dari sisi ekonomi kan orang
pertanyaannya kan menohok banget. Betul. Gitu ya. Emang jadi ustadz gajinya berapa? Nah ini kan pasti semua profesi, nggak cuma guru ngaji aja sebenarnya ya. Iya, iya sebenarnya kayak gitu sih. Tapi kalau underestimate-nya terhadap insting ini kan cukup gitu kan. Padahal orang insting butuh dan mereka memiliki bakat yang cukup luar biasa di bidang itu. Dan orang lain nggak punya. Ya betul. Jadi inilah yang mungkin ya kacamata masyarakat pada umumnya sering melihat satu sisi profesi itu dari hanya sudut pandang ekonomi. Ya maaf ya, kalau orang guru-guru ngaji misalnya di kampung itu paling cuma dibantu bayar listriknya doang kayak gitu kan. Ya itu mungkin di satu sisi gitu secara ekonomi. Namun sekarang bisa kita lihat banyak ustadz-ustadz, banyak kiai-kiai, banyak mubaligh dai yang maaf ya, kalau boleh kita sebut ya memang beberapa memang luar biasa fantastis gitu ya. Dan contoh ke bisnis juga. Iya, akhirnya kayak gitu. Mereka punya manajemen. Kalau mengundang hadirkan mereka harus ada lewat manajer. Iya, lewat manajer dengan angka sekian puluh juta, ada yang kayak gitu. Dulu, Mas, iya, gitu kayak ya. gitu kan. Ya itu kalau dari sisi ekonomi sebenarnya hari ini udah mulai banyak terjawab itu bahwa walaupun sebenarnya substansinya bukan ke situ buat mereka. Iya, gitu ya. betul. Tapi mau nggak mau udah efek secara gitu otomatis ya. gitu Secara ya. otomatis gitu ya. Ya mungkin karena faktor perkembangan zaman juga gitu ya. Kayak misalnya didukung atau disupport oleh media YouTube gitu kan. Setiap mereka pidato kemudian di live gitu dan seterusnya, akhirnya banyak orang yang tertarik cara mereka berpidato dan sebagainya. Disitulah yang akhirnya mubaligh itu menjadi ratingnya jadi naik kayak gitu itu. Nah secara otomatis butuh manajemen misalnya dan seterusnya, itu udah otomatis lah kayak ada gitu. lagi profesi yang sangat unik yang sekarang ini bahkan di luar negeri sudah ada sekolahnya. Stand comedy, Mas. Yes, gitu kan. Nah kalau dulu kan orang mikirnya kamu mau ngelawak paling ngelawak dikasih 50.000, 100.000 gitu ya. Mungkin gitu mindset mereka. Iya, tapi kalau sekarang udah stand up comedy itu per jamnya udah berapa kan gitu, luar biasa kan. Dan ini sekolahnya sebenarnya. Nah, dan ini betul. Yang harusnya di menjadi masukan buat kita sebagai orang tua. Betul. Gitu ya, untuk mengarahkan anak kemana gitu. Baiknya ditanyain dulu ya, Mas. Ya, kalau menurut kami dites dulu, tes TV dulu. Biar tahu bakatnya di mana dulu. Ya kalau udah bakatnya di situ, baru kita menghadirkan passion. Karena begini, meskipun sensing, bakat mereka tidak hanya satu. Memang mengarahnya di limbik kirinya, maka ada beberapa profesi yang sesuai buat mereka. Selain dokter, bankir, sejarawan, tenaga administrasi dan sebagainya, ya, atau tenaga ya kayak ASN lah di birokrat dan sebagainya kayak gitu ya. Sesuatu yang administratif banget gitu ya. Betul, misalnya di agribisnis misalnya bisa kayak gitu gitu ya. Nah, atau juga yang paling sederhana, bukan sederhana sih maksudnya, mungkin juga di bisnis sembako misalnya kayak gitu gitu, atau mau bisnis pupuk gitu ya. Jadi ini adalah area-areanya orang sensing ya, gitu loh. Tidak hanya cukup sebagai bankir gitu. Nah itu kita tanya mereka, di antara bakat yang kamu miliki ini mana yang paling menurut kamu lebih ngeklik gitu, kamu nyaman jalanin itu gitu. Nah mungkin juga thinking, ada yang di ekonom, ada dosen, peneliti, bisa juga dokter gitu, bisa juga tentara, bukan polisi tapi. Oke, beda ya? Beda. Oh. Karena thinking ini memiliki sama-sama di pertahanan tapi beda segmen. Beda. Ternyata. Ya sebetulnya boleh aja sih thinking di kepolisian boleh. Cuman yang lebih kita rekomendasikan adalah thinking itu ke tentara. Kenapa tentara? Memang thinking itu udah terlahir tulangnya cukup kuat. Oh, oke. Gitu. Sehingga dengan kekuatan tulang itu kalau jadi petinju keren nih. Ya mungkin juga di taekwondo, tak silat mungkin ya di karate gitu ya. Terus ada lagi intuiting. Nah, intuiting ini malah yang kita lebih rekomendasikan ke kepolisian. Karena apa? Salah satu bakat mereka adalah punya kekuatan atau kemampuan intelijensi.
Jadi intel. Mm-mm. Spionase. Wes. Nah, itu intuiting gitu. Tapi sebenarnya di tentara ada juga, Mas. Iya, berarti kan intuiting bisa juga masuk ke betul. gitu tentara. Cuman ya lagi-lagi memang secara umum yang lebih kita rekomendasikan itu thinking ke tentara, intuiting ke kepolisian. Lebih begitu gitu. Ya. Nah, ya mungkin nanti kalau misalnya thinking ke kepolisian berarti nanti lebih kemana gitu. Mas, gitu. misalnya kalau misalnya ada sebuah kasus ya, seseorang yang mungkin sudah bisa dibilang dia bertahun-tahun menjalani sebuah pekerjaan profesinya, lantaran karena background dari sekolah jurusannya, misalnya seorang bankir misalnya. Nah, pada titik kejenuhan mungkin sudah 10 tahun atau sekitar 15 tahun dia merasa bahwa aku udah nggak cocok nih di sini gitu. Ini apakah bisa dibilang ini sebuah kesalahan walaupun sudah 15 tahun menjalani seperti ini dan dia punya karir yang bagus misalnya, menempati posisi jabatan yang bagus, tiba-tiba dia merasa jenuh, dia merasa udah merasa stuck dan aku harus moving nih gitu ya dari bagian ini nih aku nggak banget gitu. Apakah ini bisa dibilang sebuah kesalahan pilihan gitu, Mas? Walaupun sudah menjalani berpuluh tahun gitu. Kita nggak bisa memastikan itu ya, karena juga kita lihat dulu ya. Biasanya ada orang-orang kayak gini sebelum resign atau kepingin istilah kita ya, kepingin tobat profesi. Tobat profesi itu meninggalkan profesi semula dan berganti dengan walaupun sebenarnya jabatannya lagi bagus-bagusnya nih gitu ya. Kita tes dulu. Kalau memang mereka bakatnya di situ, terus sekarang ini berarti yang membuat mereka berubah adalah passionnya. Jadi hasrat hatinya kepengen berubah. Seolah-olah apa yang mereka lakukan ini bukan dunia mereka. Walaupun sudah menjalankan berpuluh-puluh tahun. Gitu ya. Nah, ini ada banyak faktor mungkin. Karena mungkin suasana kantor yang kurang inovatif atau kurang memberikan tantangan dan lain sebagainya. Akhirnya mereka udah mulai nggak nyaman di dunia di bidang itu gitu. Kalau kami rasa malah yang salah bukan pemilihan di bankirnya gitu ya. Jadi sikap kita mau keluar dari profesi itu dan atau beralih ke profesi lain, ini yang perlu kita pertanyakan. Dan ini pengaruh juga nggak sama rumus Stephen? Ya, sangat berpengaruh juga gitu. Ya, mulai dari misalnya kondisi itu ya. Karena begini, Stephen itu tidak hanya membantu mengenali bakat kita apa, bidang profesi kita apa. Namun Stephen membantu mengenali kita apa gaya kerja kita gitu. Ada tipe orang yang gaya kerjanya itu teknis banget gitu. Maka kalau orang ini dihadapkan dengan dengan hal-hal yang sifatnya strategis dan programnya jangka panjang, biasanya perencanaan gitu. Iya, biasanya nggak nyaman juga gitu. Jadi itulah Stephen membantu. Iya. Di situ membantunya. Nah, jadi kalau kita merujuk kembali lagi ya banyak faktor lah gitu. Dan Stephen memang menyarankan sebelum beralih profesi sebaiknya coba kenali dulu. Mas boleh percaya boleh enggak, saya punya teman yang seperti itu dan sekarang dia menjadi apa, Mas? Gojek mobil, Gober. Dia ngerasa nyaman di situ. Jadi dia ditanyakan ke Mas, apakah memang pilihan ini, rumus Stephen ini berlaku nggak sih buat mereka seperti ini gitu? Kalau Stephen lebih merekomendasikan, jadi profesi itu harus dilihat sisi ininya. Pertama talentnya, bakatnya, kedua passionnya. Gitu. Kenapa talent? Disitukah kita bisa bertumbuh? Kenapa talent? Karena talent atau bakat itu kan kekuatan kita. Betul. Kalau bukan bakat kita bisa bertumbuh nggak? Bisa, tapi berat. Iya. Kayak kita melatih ikan untuk manjat pohon gitu. Ibarat kalau udah pensiun lelahnya luar biasa. Iya, betul. Nah, begitu pula kenapa harus passion? Kenapa talent dan passion? Passion ini klik kenyamanan, chemistry. Betul. Kalau kita udah punya bakat, kekuatan bisa bertumbuh, didukung oleh chemistry, kita bisa nyaman jalanin itu, selesai sudah. Kita pasti akan setia pada profesi. Merasa terbangun dan menjalankan sebuah profesi gitu ya. Namun kalau misalnya kasusnya temannya Mbak Desi ini ternyata dia hanya mengikuti passionnya, kan hanya buat cari kenyamanan dirinya. Betul, itu yang. Pertanyaannya apakah dia bisa atau mereka bisa
bertumbuh atau mampu bertumbuh di situ. Kalau nggak mampu bertumbuh ngapain gitu. Gitu ya. Hanya seolah-olah kita mencari kesenangan sesaat. Alasannya simple katanya, dia lebih pengen mobile kemana-mana gitu dengan. Ya kan bisa ambil profesi misal di traveler atau ini dan seterusnya gitu. Artinya pilihan ya bolehlah ekstrim. Ya karena juga risikonya juga kembali ke kita. Namun kalau kami lebih menyarankan dua hal, dua opsi, dua pilihan, dua alternatif ya. Kalau kita mau tobat profesi itu kita sudah mulai apa ya istilahnya, udah ternyata profesi ini sudah nggak sesuai, itu pengen pindah. Misalnya kayak gitu, jangan moving dulu, jangan pindah dulu. Pertama, Anda bisa menyesuaikan gaya kerja Anda di bidang yang ditekuni saat ini dengan fashionnya kita. Yes. Okay. Kedua, ya memang harus ekstrim, tobat profesi tadi. Ya udah, kalau begitu tinggalin semuanya aja sekalian dan memulai sesuatu yang baru. Meskipun itu kita start harus dari nol lagi. Betul. Dan ini nggak semua orang bisa menerima gitu ya, apalagi keluarga gitu. Yang banyak sudah punya keluarga. Kalau yang masih single sih mungkin ya fan aja. Yang susah ini kan keluarga ya, apalagi keluarga yang sudah kadung mapan ya, misalnya dengan gaji sekian puluh juta tiba-tiba gitu jadi gober. Ini kan yang luar biasa ekstrim. Jadi akhirnya perlu adaptasi. Ada beban moral iya betul. Dan adaptasinya ini luar biasa, nggak semua orang bisa menanganinya gitu. Dan pastinya kalau di gober ini ada error dikit, pasti bilangnya tuh kan udah dibilangin yang sensing ya. Jadi sensing itu kalau melihat ya memang profesinya hal yang bersifat mengandalkan otot dan mengandalkan memori. Itu istilahnya kisaran atau bidang-bidang sesuai gitu. Ya, berarti olahragawan lah. Ya salah satunya kayak gitu kan. Sejarawan misalnya kayak gitu. Berarti apoteker bagus karena pakai memori yang kuat gitu. Biar tidak ada orang minta obat gatal dikasih obat batuk kan gitu ya. Misalnya gitu. Nah, itu kan kayak kan mereka langsung gitu karena memang memorinya kuat gitu. Dan orang sensing diciptakan secara kodrat penciptaannya memang kuat di memorinya gitu. Nah, nggak pengaruh gender mas? Kalau pengaruh gender sebenarnya ada, cuman itu tidak mendominasi. Biasanya gitu. Perempuan itu kalau udah ngomongin soal memori 40 tahun yang lalu masih inget gitu ya. Ya mungkin itu perempuan yang gagal move on aja sih. Kan banyak stigma seperti itu. Makanya saya tanya ke peluang gender pengaruh nggak sebenarnya? Kalau gender itu perempuan itu ya memang ada unsur keserbabisaannya ya kan. Istilahnya dari sisi memorinya, dari sisi berpikirnya itu kan semua dipakai kan. Kayak gitu ya. Misal dia mengingatkan setiap hari sudah terlatih untuk mengingat gitu ya. Tadi malam anak pesan menu apa, ayahnya pesan menu apa, itu kan udah mengasah memori kan pagi hari itu kan. Itu ketika itu udah mau tidur itu mas biasa. Oh gitu ya. Artinya kan ini udah terasa ya gitu kan. Belum lagi mikir gitu kan. Duit sekian, belanja sekian harus kayak gimana. Terus gitu kan. Belum lagi diintuisikan bagaimana nanti rasanya biar dan semuanya gitu kan. Nah, inilah yang akhirnya keserbabisaannya cewek itu menonjol, keserbabisaannya gitu, faktor gender. Ya akhirnya itu sih faktor terasa aja. Ya sebetulnya sama, bakat itu seperti pisau ya. Semakin diasah semakin tajam. Semakin tajam dan tergantung orang yang makainya. Gitu. Makanya kan kita itu ada istilahnya matra ya. Matra kecerdasan itu ada kecerdasan personality. Kecerdasan personality itu kecerdasan yang memang ini ibarat tabula rasa bawaan dari oroknya. Jadi yang sensing dibikin sensing sama Allah ya udah. Kawan bayan kata orang Jawa. Bahasa Inggrisnya kayak gitu. Nah, ada matra namanya atau level di mentality gitu. Bagaimana mereka mampu menyelesaikan dirinya sendiri gitu. Gitu. Nah, naik lagi ya pada level morality. Nah, disitulah
mereka harus mampu menyelesaikan dirinya sendiri dan lingkungan atau orang lain. Ada lagi namanya matra spirituality. Bagaimana mereka mampu menyelesaikan dirinya sendiri dan lingkungannya atau orang lain, dirinya sendiri dengan Tuhannya. Jadi ada pada level itu gitu. Jadi nggak bisa akhirnya selesai di satu sisi aja sebetulnya. Jadi sudut pandang, dimensi, bidang kehidupan itu sebetulnya udah cukup luar biasa ya. Makanya kalau hidup terlalu linear itu menyiksa diri. Pokoknya ini nggak bisa. Ada banyak hal lah di dalam. Nah itu konsep Stephen kayak gitu. Kembali pada profesi sensing ya gitu. Ya memang sensing itu ada beberapa profesi ya yang istilahnya memang pas gitu. Kalau bahasa sederhana kita itu profesi itu dagang. Dan kunci suksesnya mereka berbisnis adalah frekuensi. Jadi kalau punya dagangan itu yang dagangan harganya mungkin tidak terlalu mahal atau tidak mahal lah, tidak mahal, dia dapat keuntungannya sedikit tapi perkaliannya banyak. Itu sensing. Kalau bicara bisnis ya. Sensing itu misalnya, bidang bisnis misalnya gitu. Sapu lidi nggak mahal, tapi kalau udah dua kontainer ya mahal juga. Mahal gitu. Juga apalagi kirim setiap hari kan. Kirim setiap hari gitu ya. Berapa rupiah gitu kan gitu ya. Itu pas banget buat yang sensing. Ya gitu, sensing. Jadi Stephen membuka apa istilahnya paradigma baru tentang bagaimana profesi dan bisnis ya atau karir kita gitu. Nah, salah satunya memang ada kunci sukses gitu. Jadi kalau mungkin Mbak Desi punya pengalaman atau kami punya pengalaman atau yang lain pendengar punya pengalaman, kok selama ini jalanin bisnis ini gagal lagi, ganti bisnis lagi ini gagal lagi, dan seterusnya. Kita sering bergonta-ganti. Kembali lagi kalau soal dagang itu kan sekarang nih lagi apa namanya, lagi menjadi tren dagang online gitu ya. Hampir nyaris semua orang melakukan hal ini. Sebenarnya memang harus tepat-tepatan kata menurut Stephen gitu ya. Iya, karena juga kan apa ya, mungkin kalau orang sensing telaten untuk itu gitu. Karena kan ya maaf berapa sih keuntungan per barangnya misalnya, kan perkaliannya banyak. Coba orang intuiting suruh online shop gitu. Dia kan udah stres duluan gitu ya. Baru order misalnya pakai COD ya, pas on delivery ya, cash on bayarin delivery dulu gitu ya. Kan harus bayarin dulu. Ini gimana ini? Gini misalnya kayak gitu kan. Dan mereka kan stres duluan gitu kan. Jadi emang pas banget buat sensing gitu ya. Iya, kalau kami secara pribadi ternyata memang begini. Udah beberapa dekade, ada beberapa tahun, beberapa dekade mungkin ya. Kita mempelajari tren-tren bisnis itu memang selalu berubah-ubah. Kan begitu. Namun ternyata dari sekian bisnis itu ada bisnis yang memang masih tetap bertahan. Contoh ya, kita bisnis bajunya untuk bayi. Selama masih ada orang melahirkan, maka barang itu masih kan gitu tuh. Ya, benar. Makanya kan hari ini jujur saya mengamati ada beberapa pihak yang memang sengaja mengambil bisnis pendidikan. Jadi sekolah itu dibikin sebagai organisasi bisnis. Oh banyak banget. Benar. Sehingga ada yang nanam saham. Jadi sistem investasi, mereka di akhir tahun berbagi dividen dan lain sebagainya. Kenapa kok begitu? Mereka menyadari bahwa bisnis pendidikan itu bisnis yang menjanjikan dan nggak ada matinya. Betul, selama masih ada anak yang sekolah, maka pasti masih laku. Kecuali mungkin pemerintah membuat ultimatum tidak boleh ada anak sekolah baru. Nah, jadi kayak gitu loh. Nah, artinya apa? Kalau menurut kami bisnis atau punya usaha itu bidang jangan hanya asal bisa, gitu. Iya, kita nggak bisa hanya asal ikut-ikutan gitu. Kita udah pernah dulu buka counter berapa sampai maaf ya mereka jual aset untuk buka counter.
asetnya habis, konternya tutup. Karena perubahan zaman, Iya. gitu ya, karena perubahan zaman. Maaf, telepon seluler mungkin, Iya. yang dulu istilahnya apa ya, yang di wartel-wartel itu, udah hampir semua titik bikin wartel, modal PEP-nya belum kelar, Sudah keluar mobil yang baru. Nah ini teknologi, kita nggak bisa seperti nggak ini. bisa. Warnet juga sama, seolah-olah nggak mungkin akan ada orang punya warnet sendiri gitu. Nah itu kan ekspektasi kita kan, tapi perkembangan zaman enggak gitu. Oke. Mas, Jadi- ini kayaknya kita terbentur waktu nih. Boleh. Terakhir deh yang ini sampaikan. Iya, kalau yang ini yang sampaikan bahwa setiap kita punya bakat. Oke. Kemudian dari bakat itu cari mana yang memiliki chemistry paling kuat. Di situ passion kita. Ketika kita memilih profesi, memilih bisnis, berkarir sesuai dengan bakat atau talent kita, dan bukan atau ya, dan passion kita, bakat dan passion, Jadi bukan penyertaan. bakat atau passion. Jadi penyertaan. Iya. Maka kalau dengan bakat kita bisa bertumbuh, dengan passion kita bisa nyaman. Ketika dengan bakat dan passion kita bisa bertumbuh dengan nyaman. Oke. Itu yang paling mahal. Itu yang paling mahal dan kita Iya. nggak bisa dapatkan ke setiap orang nih sebenarnya nih. Betul Beruntung banget kalau Mas sekali. Umam ngomong kayak gini nih. Jangan dia kalau ngomong di yang lain bayar loh. Mas Umam terima kasih ya Sama-sama. atas talkshow-nya pagi hari ini luar Sama-sama. biasa. Semoga bermanfaat. Wacana kita yang kita dapatkan pagi hari ini luar biasa. Kita sambung lagi di Jumat depan Insyaallah. ya. Terima kasih Mas bersama di Sama-sama. pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.